SMP Negeri 2 Suruh terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat, nyaman, dan peduli lingkungan. Melalui berbagai program unggulan, sekolah ini berhasil meraih berbagai prestasi dari tingkat kabupaten hingga nasional, sekaligus mempersiapkan diri menuju Sekolah Adiwiyata tahun 2026. Budaya peduli lingkungan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga sekolah. Berbagai program seperti kantin sehat, zero plastik, bank sampah, greenhouse, kebun toga, ekobrik, hingga konservasi air terus dikembangkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Komitmen tersebut juga membawa SMP Negeri 2 Suruh meraih berbagai penghargaan. Di antaranya, juara 1 Sekolah Adiwiyata Kabupaten Semarang, juara harapan AIA Healthiest School Awards 2026 tingkat nasional, serta mewakili Provinsi Jawa Tengah pada Anugerah Sekolah Berbudaya Sehat tahun 2026. Melalui semangat berkualitas, SMP Negeri 2 Suruh terus membangun budaya sekolah yang sehat, berkarakter, dan peduli lingkungan. Kolaborasi seluruh warga sekolah menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Sekolah Adiwiyata tahun 2026 serta mencetak generasi yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Inayah Malahayati SPD MPD. Saya adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Suruh. Kunci keberhasilan sekolah dalam meraih prestasi baik dari kabupaten sampai tingkat nasional ya insya Allah adalah kolaborasi dan sinergi. Insya Allah kita selalu berkolaborasi dan selalu bersinergi antara semua warga sekolah, baik itu murid, guru, karyawan, dan juga masyarakat sekitar. Yang sangat membanggakan ya, boleh cerita sedikit ya. Kebetulan saya tuh baru 7 bulan di sekolah ini. Saya mulai bertugas di sekolah ini tuh mulai bulan Desember tahun 2025. Kemudian di bulan Januari kami mengikuti kegiatan yang namanya Lomba AIA The Healthiest School. Seperti itu, dan alhamdulillah karena usaha dari kami dan kemudian dari Allah Subhanahu wa taala, kami mendapatkan juara harapan se-Indonesia untuk the AIA The Healthiest School. Kalau berbicara dengan terkait dengan budaya, itu berarti harus ada pembiasaan terlebih dahulu. Jadi murid harus dibiasakan dulu untuk tahu, oh iya, budaya bersih itu seperti apa, budaya ramah lingkungan itu seperti apa, yang berwawasan lingkungan itu seperti apa. Jadi semuanya masuk dalam intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler yang kita canangkan semuanya di SMP Negeri 2 Suruh. Jadi dari pembiasaan itu anak-anak jadi tahu, oh ternyata untuk hidup sehat itu harus seperti ini, untuk hidup yang berwawasan lingkungan itu harus seperti ini. Oke, tantangannya pasti banyak sekali ya. Kita bisa jelaskan dalam 2 tantangan, yaitu internal dan eksternal. Internal itu dari dalam diri kita sendiri, dari sekolah kita sendiri. Kadang motivasi itu kadang kita suka turun. Ya, bagaimana membangkitkan motivasi itu lagi? Ya, kita semuanya harus mengingatkan satu sama lain, dari guru, antar guru dengan murid, bahkan dengan semua warga sekolah seperti itu. Untuk eksternalnya juga banyak sekali. Kadang masyarakat juga dukungannya kurang, dari ada beberapa pihak juga dukungannya yang kurang. Tapi ya insya Allah kalau kita selalu berkolaborasi, bersinergi, dan kita mempunyai pikiran yang positif, saya yakin kita bisa meraih impian kita seperti itu. Harapannya pasti ya, karena kita diminta oleh Dinas Lingkungan Hidup dan juga pemerintah Kabupaten Semarang untuk mewakili ke tingkat nasional. Harapannya jelas kita bisa meraih juara dalam Adiwiyata Nasional, dan juara itu bukan hanya sekedar juara, tapi bisa menjadi budaya yang baik bagi kita semua, sehingga kita menjadi benar-benar sekolah yang berwawasan lingkungan. Kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu.
Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kakak. Sebelumnya perkenalkan saya Bilkis Ana dari Ya. SMK Telekomunikasi Tunas Hadapan. Dengan Ibu siapa jika Saya boleh tahu? dengan Ibu Maya. Oke, Ibu Maya dari Betul. SMP. SMP Negeri 2 Suruh. Oke, Atau dipanggil Gridas biasanya. Gridas. Iya. Baik Bu, di sini setelah saya riset lebih jauh, lebih mendalam, sepertinya SMP Negeri 2 Suruh ini sedang mempersiapkan diri untuk menjadi sekolah adiwiyata pada tahun 2026. Betul Ibu? Betul sekali. Adiwiyata tingkat nasional. Oke, tingkat Ya, nasional. ya. Baik. Jadi tingkatnya udah bukan kaleng-kaleng lagi ya, Bu? Iya, Sudah betul. sampai nasional. Iya. Oke, jadi apa saja sih, Bu, langkah-langkah yang dipersiapkan SMP Negeri 2 Suruh ini untuk menuju sekolah adiwiyata tingkat nasional tahun 2026? Ya, baik, terima kasih Kak Bilkis. Jadi sekolah kami sudah mempersiapkan beberapa hal, tentunya dari kemarin sudah menang juara 1 di kabupaten, otomatis untuk naik ke tingkat nasional harus lebih banyak lagi persiapannya. Jadi selain tetap menjaga lingkungan, kemudian mengoptimalisasi penanaman pohon, dan kami sekarang di tahun ini kami ada pengadaan ekosistem buatan Kak Bilkis. Seperti yang bisa kita lihat ada aviari, kemudian sekolah kami juga punya kolam ikan dengan berbagai jenis ikan, dan yang tidak kalah penting adalah sekolah kami ada pengadaan pohon-pohon langka yang pastinya tidak bisa dijumpai di sekolah lain gitu. Oke, baik. Jadi cukup lengkap ya, Bu, Iya, ekosistem betul. yang berada di SMP Negeri 2 Suruh ini. Iya. Oke, jika boleh saya tahu program utama dari sekolah ini tuh apa, Bu, untuk menuju sekolah adiwiyata? Oke, program utama otomatis pastinya yang berkaitan dengan adiwiyata adalah cinta lingkungan hidup dulu. Jadi dari program cinta lingkungan hidup dengan penanaman pohon, penjagaan ekosistem, kemudian pelestarian lingkungan, dan yang paling utama adalah pengelolaan sampah. Jadi di sekolah kami tidak ada sampah plastik, 0% sampah plastik. Kemudian juga kami mengutamakan adalah kesehatan bagi siswa, yaitu dengan cara apa? Dengan adanya kantin sehat yang tidak menjajakan makanan-makanan yang berpengawet, berperasa, dan tanpa pewarna buatan seperti itu. Juga tidak ada minum-minuman yang berpengawet. Jadi seluruh siswa di sini ada gerakan gembes namanya Kak, gerakan membawa botol ke sekolah. Ya itu. Jadi seluruh siswa membawa botol air minum ke sekolah agar terhidrasi dengan baik gitu. Jadi Bu, selain keterlibatan siswa dengan sekolah adiwiyata ini, apakah ada keterlibatan dari pihak guru atau mungkin dari masyarakat sekitar? Bisa dijelaskan? Otomatis pasti ada, karena yang namanya adiwiyata ini bahwa tidak hanya kami bermanfaat bagi lingkup sekolah saja, tapi kami juga harus bermanfaat bagi lingkungan banyak. Yang pertama, kalau tadi ditanyakan ada keterlibatan guru, otomatis iya Kak. Seluruh guru di sini ikut berpartisipasi karena seluruh guru punya jobnya masing-masing. Jadi ada yang mengelola untuk bank sampah, pembinanya ada sendiri, mengelola aviari ada sendiri, jadi ada juga greenhouse itu juga ada sendiri. Jadi seluruh guru terlibat, guru karyawan terlibat, siswa terlibat, seluruh warga sekolah, dan juga otomatis masyarakat. Nah, kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan kecamatan, kepolisian, Koramil, kemudian dengan puskesmas, begitu semuanya aktif terlibat untuk bisa menjaga bumi dengan baik gitu. Keren ya Bu, Ya. bisa melibatkan banyak hal gitu ya. Iya, betul sekali. Bahkan memang targetnya kan itu ya Kak, tidak hanya bermanfaat bagi siswa tapi juga dengan masyarakat luas begitu. Karena tadi sudah melibatkan siswa, guru, bahkan sampai masyarakat ya Bu. Apa sih dampak positif yang didapatkan dari program ini? Ya, dampak positifnya tentu dimulai dari diri sendiri ya, bahwa siswa-siswa kami otomatis bisa mengikuti pola gaya hidup sehat. Jadi yang minim sampah, kemudian makan makanan yang bergizi, yang seimbang, yang baik, minumnya juga yang baik. Nah, dampak untuk lingkungan, untuk masyarakat, bahwa masyarakat menjadi peduli dengan konservasi energi, Kak. Jadi hemat energi itu kan tidak hanya ternyata tidak hanya sekedar mematikan saklar saat tidak digunakan, tidak hanya itu. Jadi masih banyak lagi kita bisa menggunakan energi surya, kemudian hemat air. Nah, jadi edukasi-edukasi yang kami berikan ke masyarakat itu juga bisa berguna bagi mereka begitu. Oke, dari perubahan positif tersebut, adakah harapan Ibu untuk SMP Negeri 2 Suruh ini?
dan kedepannya gitu sebagai sekolah adiwiyata tingkat nasional tahun 2026. Iya, otomatis harapannya pasti menang ya. Kami juga mohon doanya ya, semoga kita nanti bisa menang di tingkat nasional, dan juga harapan yang utama adalah kita konsisten dengan ini. Jadi karena ini sudah kami jalankan dari tahun 2022 Kak. Jadi sudah cukup lama. Iya, 2022 ketika kami pertama kali memenangkan lomba sekolah sehat dulu tingkat kabupaten. Nah, setelah itu baru sekolah adiwiyata dan lain-lainnya. Semoga kami bisa tetap konsisten di jalan kami ini untuk bisa menjaga lingkungan hidup, menjaga bumi, dan bisa mengikuti gaya hidup sehat gitu, dan bisa bermanfaat lagi untuk teman-teman di luar sana dan bisa menginspirasi tentunya ya gitu. Oke, bagus sekali Bu jawabannya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama saya. Bisa say hi ke kamera? Iya, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Baik. Perkenalkan, saya Kaisa Puspita Maharani dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Daniel Akil dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Gendis Galuh Kartajik dari kelas 8D. SMP 2 Suruh ini pernah memenangkan berbagai kompetisi, seperti yang baru adalah AIA Healthy School tingkat nasional. Program sekolah yang paling sering diikuti yaitu kantin sehat, karena di kantin sehat itu tidak menggunakan sampah plastik, karena untuk mengurangi sampah plastik dan untuk menjaga lingkungan sekolah. Di sekolahan kami untuk minumnya untuk minumnya kita bawa botol sendiri dari rumah sehingga mengurangi sampah plastik di sekolahan kami. Untuk makanannya kita menggunakan makanan yang dibuat langsung oleh penitip jajanan. Manfaat yang kami rasakan adalah sekolah menjadi lebih bersih, lebih asri, dan bebas polusi. Harapan saya untuk kedepannya semoga sekolah ini menjadi lebih baik, dapat memenangkan perlombaan-perlombaan lagi, dan siswa-siswi di sini memiliki wawasan yang lebih tinggi. Gridas, Berkualitas, bersih, kreatif, unggul, asri, peduli, takwa, santun.